Salam saya ucapkan kepada Pak Sabir selaku dosen pengampu kewirausahaan lanjutan. Perkenalkan saya Zivora Kasaskia Antoni Putri dengan NIM 4612211100009 yang akan mempresentasikan bisnis proposal saya yaitu bakso goreng Dapurzi. Oke, Dapurzi sendiri merupakan usaha kuliner rumahan yang bergerak di bidang makanan, khususnya bakso goreng, ayam, dan udang. Usaha ini termasuk dalam kategori usaha mikro atau home industry yang dijalankan secara mandiri oleh saya dengan sistem penjualan pre-order. Lokasinya berada di rumah saya sendiri. Pendirian Dapurzi dilatar belakangi oleh minat dan hobi saya dalam memasak serta keinginan saya untuk mengembangkan keterampilan ini menjadi hal yang produktif serta menghasilkan keuntungan. Selain itu, saya melihat adanya minat masyarakat yang tinggi terhadap cemilan praktis dan homemade yang membuat saya melihat adanya peluang untuk mendorong berdirinya usaha ini. Tahapan pendirian usaha dimulai dari uji coba resep dan pengembangan cita rasa, perhitungan biaya produksi, penentuan harga jual, hingga perencanaan sistem pemasaran dan distribusi. Setelah tahap perencanaannya dilakukan, usaha ini mulai dijalankan dengan membuka pemesanan secara terbatas kepada rekan kerja, keluarga, dan tetangga sebagai target awal pasar. Struktur organisasinya pun sederhana karena dijalankan secara individu oleh saya sendiri, di mana saya bertanggung jawab sebagai manajer produksi, yaitu saya mengolah dan memastikan kualitas produk. Saya menjadi manajer keuangan, di mana saya mengelola modal, biaya, dan keuntungan, serta juga menjadi manajer pemasaran, yaitu melakukan promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Dengan struktur yang sederhana ini, pengambilan keputusan pun dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Kedepannya, apabila usaha ini berkembang dan peminatnya bertambah, maka Dapurzi akan berencana menambah tenaga bantuan untuk mendukung proses produksi dan pemasaran. Kemudian Dapurzi sendiri juga memiliki beberapa customer segments atau target konsumen. Di antaranya ada pelajar dan mahasiswa, karyawan kantor, ibu rumah tangga, pecinta cemilan food dan frozen food. Kemudian ada juga reseller makanan ringan. Kemudian ada juga value propositions atau nilai yang ditawarkan oleh Dapurzi, yaitu tentu saja bakso goreng homemade, di mana baksonya renyah di luar dan lembut di dalam, harganya yang terjangkau, yaitu sekitar 35.000 per porsi dapat 5 bakso. Kemudian ada sistem open PO sehingga produknya dipastikan selalu fresh, cocok untuk cemilan keluarga dan acara, dan juga bisa dijadikan peluang untuk reseller. Kemudian ada juga beberapa sosial media yang digunakan oleh usaha ini untuk mendistribusikan produknya, di mana ada WhatsApp, Instagram atau TikTok, kemudian ada marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, kemudian ada juga promosi dari mulut ke mulut. Kemudian Dapurzi juga menyediakan hubungan dengan pelanggan, yaitu melalui respons chat yang cepat, kemudian ada sistem pre-order atau open PO setiap minggunya, tidak lupa ada promo bundling dan diskon pembelian banyak, dan juga testimoni pelanggan di media sosial. Kemudian Dapurzi sendiri tentu saja ada sumber pendapatan, di mana tentunya ada dari penjualan bakso goreng per porsi, kemudian juga disediakan penjualan paket bundling, dan juga kerjasama reseller. Kemudian ada juga key resources atau sumber daya utama dari usaha ini, yaitu ada peralatan dapur seperti kompor, wajan, freezer, ada juga bahan baku berkualitas, resep bakso goreng, media sosial untuk pemasaran, dan juga tenaga kerja, yaitu saya sendiri dan juga nantinya mungkin ada bantuan produksi. Kemudian apa saja sih aktivitas utama dari usaha ini? Tentu saja produksi bakso goreng, ada pengemasan produk, promosi dan pemasaran online, pengelolaan pesanan dan pengiriman, dan pengelolaan keuangan. Terus ada juga beberapa mitra utama dalam bisnis ini, yaitu ada supplier bahan baku tentunya seperti daging, tepung, bumbu, kemudian ada supplier kemasan, jasa ekspedisi atau kurir lokal, dan juga reseller. Ada juga cost structure atau struktur biaya dari usaha ini, yaitu ada biaya bahan baku atau HPP, biaya kemasan, biaya listrik dan gas, ada biaya transportasi, biaya promosi, dan penyusutan peralatan. Baik, demikian presentasi saya mengenai bisnis proposal. Terima kasih Pak Sabir.